kamu, dalam kehidupan sehari-hari terjadi keterkaitan atau interaksi yang kompleks dan dinamis antar komponen kehidupan. Dalam hubungan ketergantungan ini, masing-masing komponen ekosistem memiliki perannya. Kelompok autotrof memainkan peranan dalam memproduksi senyawa organik melalui proses fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh kelompok heterotrof. Semua bangkai kehidupan didaur ulang oleh kelompok mikroba menjadi senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh kehidupan autotrof. Kemudian, siklus kehidupan tersebut akan terus berlangsung dalam sistem yang seimbang. Halo teman-teman, jadi teman-teman itu tahu nggak sih mikroorganisme? Jadi mikroorganisme itu merupakan organisme atau makhluk hidup yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Biasanya mikroorganisme ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, biasanya dibantu dengan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Jadi mikroorganisme ini terdiri dari satu sel, disebut juga sel tunggal, maupun bersel banyak, yaitu disebut multiseluler. Setiap sel ini memiliki kemampuan untuk pertumbuhan, memperbanyak diri, dan juga menghasilkan energi. Menurut Ramawati et al. 2018, ada loh cara untuk pengendalian mikroorganisme. Jadi pengendalian mikroorganisme ini merupakan upaya dalam memanfaatkan suatu organisme dan memaksimalkan manfaat peran pada mikroorganisme tersebut dan meminimalkan kerugian yang terdapat dalam organisme itu tersebut. Nah, sekarang bagian saya di bagian metode pengendalian mikroorganisme. Nah, di pengendalian mikroorganisme ini dilakukan dengan berbagai cara, tergantung macam dan sifat bahan. Nah, di pengendalian ini ada 3 cara ya, yaitu salah satunya adalah pengendalian mikroba secara kimiawi, secara mekanik, dan secara fisik. Saya bakal bahas yang pertama adalah pengendalian mikroba secara mekanik dulu ya. Nah, di bagian pengendalian mikroba secara mekanik ini dilakukan cukup dengan melakukan penyaringan saja. Nah, cukup simpel. Nah, di bagian kedua ada pengendalian mikroba secara kimiawi. Nah, pengendalian mikroba secara kimiawi ini dilakukan menggunakan bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi dari dinding sel, membran sel, mengganggu proses replikasi dan translasi DNA. Proses sintesis protein juga, terus ada menghambat pertumbuhan mikroba dan sebagai antimikroba. Lalu dari semua itu salah satu metode yang dilakukan adalah disinfektan ya. Jadi untuk melakukan semua itu harus melakukan disinfektan. Nah, lalu yang ketiga adalah secara fisika. Nah, yang dilakukan dari secara fisika ini dilakukan untuk merusak keutuhan sel menjadi lisis ya, maksudnya. Pengendalian fisik ini dapat dilakukan dengan pemanasan, penyinaran sinar, penyinaran ultraviolet, dan lain-lain. Pengaruh dari luas, jarak penyinaran, waktu itu sangat berpengaruh terhadap pengendalian fisik ini ya. Jenis bakteri juga termasuk dalam pengendalian fisik ini. Adapun alasan utama dilakukannya pengendalian mikroorganisme adalah mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, serta mencegah pembusukan oleh mikroorganisme. Selain itu, mikroorganisme juga dapat dikendalikan, diminimalisir, dihambat, maupun dibunuh, yang dipengaruhi oleh faktor pengendalian mikroba. Nah, selanjutnya itu proses. Proses terdapat 4 proses dalam pengendalian mikroba, antara lain proses sterilisasi, disinfeksi, sanitasi, dan antiseptik. Proses sterilisasi
dilakukan untuk menghasilkan semua jenis mikroorganisme hidup pada suatu benda. Proses ini menjaga sterilisasi suatu benda yang akan dipergunakan untuk mencegah kontaminasi oleh mikroba. Selanjutnya adalah proses disinfeksi, yaitu kegiatan membunuh bentuk vegetatif mikroba, namun tidak ditunjukkan untuk membunuh keseluruhan mikroba. Adapun proses sanitasi adalah upaya pengawasan faktor-faktor lingkungan dalam penyiapan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam bekerja. Dan terakhir yaitu antiseptik, merupakan penggunaan zat kimia yang mampu menghancurkan atau menghambat kerja mikroorganisme. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pengendalian mikroorganisme. Nah, dalam pengendalian mikroorganisme sendiri, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Misalnya, laju kematian bakteri, kemudian kita juga perlu memperhatikan prinsip kerja antimikroba, kemudian kita juga harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja antimikroba tersebut. Adapun jenis antimikroba itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis mikrobisida. Antimikroba ini bersifat untuk membunuh bakteri secara keseluruhan. Sedangkan yang jenis kedua adalah jenis mikrobistatik. Jenis antimikroba ini bersifat menghambat pertumbuhan bakteri atau menghambat perkembangan bakteri itu. Kemudian, selain faktor itu, kita juga harus mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi kinerja antimikroba, seperti karakteristik mikroba tersebut, kemudian jumlah populasinya, kemudian konsentrasi antimikroba yang akan kita gunakan, kemudian fase-fase perkembangan dari mikroba tersebut. Kita juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan mikroba tersebut. Pengendalian mikroba memiliki manfaat dan dampak yang signifikan terhadap manusia, lingkungan, industri. Ini adalah beberapa manfaat dan dampak penting dari pengendalian mikroba. Manfaat pengendalian mikroba. 1. Mencegah penyakit. Pengendalian mikroba seperti sanitasi, vaksinasi, dan penggunaan antibiotik membantu mencegah penyebaran penyakit menular. Ini membantu melindungi kesehatan manusia dan mencegah wabah penyakit yang berpotensi fatal. Berikutnya, keamanan pangan. Pengendalian mikroba dalam industri pangan membantu mencegah kontaminasi bakteri dan mikroba patogenik lainnya pada makanan ini. Ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya yaitu produksi obat dan vaksin. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur digunakan dalam produksi obat-obatan, antibiotik, dan vaksin. Pengendalian mikroba memastikan kualitas dan keaslian produk-produk ini, serta memastikan produksi yang aman dan efektif. Selanjutnya, poin nomor 4, industri pertanian. Pengendalian mikroba membantu meningkatkan produktivitas dan kesehatan hewan, ternak, dan tanaman. Misalnya, penggunaan agen berkontrol dan teknologi fermentasi membantu melawan patogen, meningkatkan kualitas hasil pertanian, dan mengurangi penggunaan pestisida sintetis. Dampak pengendalian mikroba. Yang pertama adalah resistensi antibiotik. Penggunaan yang tidak bijaksana dan berlebihan antibiotik dalam pengendalian mikroba telah menyebabkan perkembangan resistensi antibiotik pada bakteri. Ini menyulitkan pengobatan infeksi bakteri yang serius dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Poin yang kedua, perubahan ekosistem. Beberapa metode pengendalian mikroba yang dapat memiliki dampak negatif pada ekosistem. Penggunaan pestisida sintetis yang berlebihan dapat mencemari air dan tanah, merusak organisme non-target, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Poin yang ketiga ialah ketidakseimbangan mikroba. Penggunaan agen antibiotik yang kuat, disinfektan dapat mengganggu mikroba baik dalam lingkungan kita.
Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan mikroba di dalam tubuh manusia dan lingkungan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan fungsi ekosistem. Berikutnya, poin keempat adalah biaya dan penggunaan energi. Beberapa metode pengendalian mikroba seperti penggunaan bahan kimia dan teknologi canggih dapat memerlukan biaya tinggi dan konsumsi energi yang besar. Ini dapat menjadi beban finansial dan juga memiliki dampak negatif pada lingkungan jika sumber daya berlimpah digunakan secara berlebihan. Penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara manfaat dampak pengendalian mikroba. Diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan bijaksana dalam menggunakan teknologi dan praktik pengendalian mikroba. Lanjut, kita ke pembahasan dalam keterkaitan bidang perikanan. Jadi, pengendalian mikroba itu sendiri berperan penting dalam menjaga kesehatan ikan, mencegah penyakit, dan menjaga keamanan pangan. Nah, contoh hubungan antara pengendalian mikroorganisme terhadap kegiatan perikanan yaitu pada kegiatan budidaya diperlukan metode sanitasi yang tepat seperti pemeliharaan kebersihan kolam, pengontrolan kualitas air, dan penggunaan pakan yang aman dan terjamin. Hal itu untuk mencegah infeksi dan penyakit pada ikan. Kemudian, pengendalian mikroba itu sendiri memiliki penyebab penyakit yang dilakukan untuk penggunaan vaksinasi, penggunaan obat-obatan yang aman untuk ikan, dan manajemen pemeliharaan yang baik untuk ikan. Jadi, apabila kita mampu mengendalikan mikroba dengan baik, industri perikanan dapat berkontribusi pada kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem perairan. Mikroba memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Akan tetapi, mikroorganisme dapat juga menimbulkan beberapa permasalahan yang dapat ditimbulkan mikroba. Di antaranya menimbulkan penyakit ataupun menyebabkan rusaknya bahan makanan dikarenakan kontaminasi. Untuk itu, diperlukan pengendalian mikroba demi mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Pelsar tahun 2005. Pengendalian mikroba bertujuan mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi dan mencegah pemerusakan serta pembusukan bahan oleh mikroba, menghambat pertumbuhan bakteri, dan mencegah kontaminasi bakteri dalam suatu media. Waluyo, 2004. Nama anggota kelompok 6, Cecilia 4443220004, Putri Angeli 4443220009, Nova Ratna Anugrah 4443220045, Ulol Asmi 4443220046, Devinka Ata Anindya 4443220048, Raffi Abdurrahman 4443220108, Wahid Sirojudin MB 4443220110,